Assalamualaikum sahabat YouTube dimanapun Anda berada. Kembali lagi di sini bersama Zaidan Syahtir. Pada video kali ini akan ada info menarik terutama buat kalian yang suka mudik di tahun 2025. Yang mana pemudik tahun ini diprediksi lebih sepi, angkanya turun 24% dibandingkan tahun kemarin. Mengapa hal ini bisa terjadi? Jangan kemana-mana, tetaplah di sini bersama Zaidan Syahtir. Tahukah kalian, Kementerian Perhubungan memprediksi jumlah pemudik pada tahun ini hanya mencapai 146,48 juta. Angka tersebut turun 24% dibandingkan tahun yang lalu, yang mencapai 193,6 juta. Angka ini merupakan survei yang dilakukan Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan bersama Akademi yang menyatakan jumlah pemudik Lebaran tahun 2025 diperkirakan hanya mencapai 146,48 juta orang. Adapun pengambilan data dilakukan pada pertengahan Februari tahun 2025, Kabiro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenhub Budi Harjo mengatakan penggambaran potensi tersebut berdasarkan persepsi publik atas pertanyaan saat penelitian. Saat realisasi angkutan lebaran terdapat kemungkinan keputusan masyarakat berbeda tergantung berbagai situasi dan kondisi yang mampu mempengaruhi keputusan akhir. Kendati demikian, Budi mengaku bahwa dalam survei yang dilakukan Kemenhub tidak menjurus mengenai penyebab atau alasan mengapa sehingga terjadi penurunan jumlah proyeksi pemudik tahun ini. Mengenai apa penyebabnya tidak menjadi fokus dalam penelitian tersebut sehingga kami tidak dapat menyampaikan penyebab persis dari penurunan tersebut, ungkap kata Budi dalam keterangannya pada hari Rabu tanggal 26 bulan Maret tahun 2025. Namun sebelumnya dalam rilis kepada media, Menteri Perhubungan Budi Purwagandi juga sudah memprediksi jumlah pemudik pada Lebaran tahun ini mencapai 146,48 juta orang. Dari total jumlah itu, sekitar 23% akan menggunakan mobil pribadi. Untuk tahun ini, kami memperkirakan bahwa jumlah pemudik yang akan melakukan perjalanan di Lebaran adalah sebanyak 146,48 juta orang. Terbanyak menggunakan mobil pribadi sebesar 23%, ujar kata Budi. Selain itu, Budi memprediksi arus puncak mudik Lebaran tahun 2025 akan terjadi pada tanggal 24 Maret nanti. Namun katanya bisa jadi berubah karena ada kemungkinan pemberlakuan bekerja dari mana saja atau kesepakatan fleksibel. Hari puncak sebagaimana yang tadi disebutkan oleh Bapak Kapolri kemungkinan terjadi pada tanggal 28 Maret nanti, ujar kata Budi. Oke teman-teman YouTube dimanapun Anda berada, berbicara mengenai mudik, tahukah kalian arti mudik menurut pandangan Islam? Mudik atau pulang kampung merupakan tradisi yang sangat berakar dalam masyarakat Indonesia, terutama saat perayaan Hari Raya Idul Fitri. Dalam pandangan Islam, mudik lebih dari sekedar tradisi. Ia memiliki nilai spiritual yang mendalam dan mencerminkan sejumlah ajaran Islam. Silaturahmi atau menjalin hubungan baik dengan keluarga dan kerabat adalah salah satu aspek penting dalam Islam. Hal ini sudah tercantum dalam Al-Quran dan hadis. Hingga Allah SWT pun berfirman, "Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, Ibnu Sabil, dan hamba saya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri." Quran Surah An-Nisa ayat 36. Selain itu, Nabi Muhammad SAW pun bersabda, "Barang siapa yang suka diluaskan rezekinya dan dipanjangkan sisa umurnya, maka sambunglah tali kerabatnya." Hadis riwayat Bukhari. Dalam hal ini, kita banyak belajar mudik menjadi kesempatan emas untuk mempraktikkan silaturahmi, memperkuat tali persaudaraan, dan memperbarui ikatan sosial yang mungkin renggang sepanjang tahun. Selain itu, mudik juga mengajarkan tentang kesaudaraan dan kesabaran. Perjalanan mudik yang seringkali panjang dan melelahkan menjadi sarana untuk melatih kesabaran dan ketabahan. Ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya sabar dalam menghadapi cobaan. Dalam konteks yang lebih luas, mudik juga mencerminkan nilai kebersamaan dan kepedulian. Saat mudik, banyak orang yang berbagi dengan sesama, baik itu dalam bentuk materi atau non-materi. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk saling membantu dan berbakti terhadap sesama. Wallahu a'lam bishawab. Semoga video ini dapat meningkatkan iman kita kepada Allah Ta'ala.
Terima kasih buat kalian yang telah nonton video ini hingga selesai. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.